Ada ya? Sudah. Baik, Bapak Ibu. Silakan. Yang masih duduk-duduk, senderan, ayo maju. Maka saya ini sebagai petani tambak sering dikacauin. Tambak saya udah terang, ditanam bako-bako lagi, dibalain lagi. Kemudian juga menyelesaikan konflik agraria, pemberdayaan ekonominya. Jadi tugas dari Badan Pelaksana ini memang yang pertama adalah pupuk. Pupuk harus segera dimurahkan, ya, dimurahkan. Pupuk aja. So paling hebat, so paling penting, kita juga harus berdemokrasi dan elegan. Uri, intinya kebenaran mobil yang ditumpangi tidak salah. Setuju supaya tidak salah rumah yang dan kami tentang segera dibentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional. Jadi sudah tidak mungkin lagi kita hanya membebankan reforma agraria ini di tingkat menteri. Ini memang harus presiden langsung yang memimpin. Jadi nanti badan ini langsung bertanggung jawab kepada presiden. Itu yang kami harapkan. Juga ada pelibatan dari gerakan masyarakat sipil, melibatkan kami juga karena kami nggak mau lagi hanya menitipkan agenda, hanya menitipkan proses, tetapi kita tidak ikut di dalam proses itu. Jadi di Badan Pelaksana itu nanti kita mengharapkan Badan Pelaksana Reforma Agraria ini akan bekerja fokus pada upaya untuk pertama tentu menerima usulan dari masyarakat yang mengalami konflik agraria struktural, termasuk dilakukan verifikasi lapangan, kemudian harapannya ditetapkan sebagai objek reforma agraria, diredistribusikan pada masyarakat miskin yang diusulkan, kemudian juga menyelesaikan konflik agraria, pemberdayaan ekonominya. Jadi tugas dari Badan Pelaksana ini memang fokus. Jadi kalau misalnya selama ini hanya ada kepemimpinannya di Menko Ekonomi, kemudian pelaksananya ada ATR, ada Pemda, Dinas dan segalanya, selama ini tidak berjalan. Ego sektoral, saling menyalahkan. Makanya tadi itu kami senang karena semua menteri yang kami desak itu hadir. Itu pertemuan yang dilakukan menteri itu mau duduk bersama untuk mendengarkan apa yang menjadi desakan kami, apa yang menjadi kekecewaan kami. Hanya dalam tahun pemerintahan Prabowo, karena memang reforma agraria belum dijalankan. Kemudian juga memperlihatkan bahwa masalah agraria itu bukan masalah biasa, tapi ini adalah kejahatan luar biasa yang dibiarkan sehingga harus ada khusus yang langsung dipimpin oleh menjalankan tadi masuk ke dalam, ini lagi menuju keluar karena tadi sempat ada konferensi pers dulu di dalam bersama dengan para menteri. Tidak boleh sejengkal pun tanah kita keluar dan diambil oleh orang lain. Persatuan Petani Cianjur, PPC. Garut ini, Tasik ini, Cianjur ini. Kasbi. Saya mau absen satu-satu nih. SPP. Oh, ayam ada dangdanan. Pak, petani apa Pak? Sayuran. Pak, untuk hasil panennya selama ini gimana Pak? Hasil panennya ya kadang-kadang ada, sekarang kadang lagi jelek sepi hasil gitu. panennya. Kan faktor cuaca kan sekarang kemarau basah. Jadi cuaca gak menentu itu, hasilnya gak stabil. Pak, kalau untuk distribusi pupuk seperti apa Pak? Pupuk ZA, SP, ada juga yang subsidi itu Poska harus ditebus pakai KTP. Lancar aja atau ada kendala Pak?
kadang-kadang lancar, kadang-kadang ada kendala gitu. Kendalanya apa Pak? Gak mengerti teh, yang bukan tukang tani dapat ada yang 10, yang petani kadang-kadang sulit itu. Pak, permintaan Bapak apa Pak kepada pemerintah agar hasil panen ataupun pertanian Bapak itu teman-teman yang lain itu bisa lebih meningkat dan berhasil Pak? Yang pertama lah pupuk harus segera dimurahkan ya, dimurahkan pupuk aja. Pupuk yang penting. Yang Kedua tanah, faktor tanah. Faktor tanah kenapa Pak? Faktor tanah ke sana dibanyakan petani itu nggak punya lahan. Jadi cuma menyewa. Ada juga lahan pemerintah, lahan negara, bukan lahan pemerintah. Kan itu dipersulit. Dipersulit juga Pak? Iya. Sekarang juga Bapak lagi menggarap lahan negara. Tapi kan intimidasi dari lurah, camat, semua sampai Brimob juga Pak ngintimidasi sampai bawa senjata lengkap. Itu. Karena itu kan HGU udah habis, udah haknya masyarakat, udah berapa ratus tahun itu dikuasai sama pemerintah lahan negara itu. Tapi mau dikuasai lagi sama masyarakat, sekarang dipersulitnya minta ampun. Dengan Pak siapa Pak? Nama saya Pak Saipudin. Pak Saipudin, petani asal Garut. Ya. Iya, saya pernah sampai di penjara 10 bulan tuh. Kemarin baru keluar berapa bulan? Bapak? Ini Pak siapa Pak? Bapak Nendi. Ya? Bapak Nendi. Nendi. Petani Garut juga ya Pak? Iya. Iya. Makasih ya Pak. Iya. Iya. Masih banyak yang kosong. Kawan-kawan di depan. Petani ya Pak? Betul. Petani apa Pak? Saya petani bagian ini tambak. Oh, tambak. Tambak apa Pak? Tambak ikan. Tambak ikan. Iya. Ah. Pak, apa sih Pak yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar petani tambak ikan ini bisa lebih maju lagi Pak? Dibebaskan dari kehutanan, dihilangkan dari kehutanan itu. Coba di iklimnya nih, saya itu tambaknya itu hutan terus. Tapi kan secara aturannya dokumen itu nggak ada. Tapi dia bilang ini iklim kawasan hutan. Maka saya ini sebagai petani tambak sering dikacauin. Tambak saya udah terang, ditanemin bako-bako lagi, dibalain lagi. Hah? Gitu. Untuk pendapatan tambak ikan ini berapa Pak hitungannya Pak? Ya kalau lagi berhasil, kita kalau meraya 3.000, kadang dapat 4 kintal. Tuh. 4 kintal dalam sekali panen. Sekali panen. Sekali panen berapa bulan sekali Pak? Maksimal yang paling maksimal 5 bulan. 5 bulan. Ya. Cuman ada dua tanaman ya, selain daripada bandeng, terus ada udang bago tuh. Jadi ada selingannya, selain udang bandeng bago, nah ntar ada udang alamnya. Untuk pakan sendiri gimana Pak? Ada kendalanya enggak Pak? Pakan buat ini perayaan kita gitu. Iya. Kalau saya mau soal pakan mah, pakannya alam. Untuk bandengnya Pak? Jadi sebelumnya tanam kita keringin, setelah kering kita airkan, ntar kan tumbuh ganggang tuh, ganggang laut tumbuh. Ya, itu semacam itu pakannya. Dan itu udah dikasih makan selama 5 bulan? Ya? Enggak, pakan alam aja. Pakan alam. Gitu. Untuk penghasilannya itu Pak biasanya dijual ke mana Pak? Ada tengkulaknya. Situ juga ada. Gitu. Dengan Pak siapa Pak? Hah? Dengan Pak siapa? Pak Lasmana. Pak Lasmana. Petani tambak ikan di mana Pak? Di bagian Batu Jaya. Batu Jaya mana itu Pak? Batu Jaya, Karawang. Karawang, Jawa Barat ya Pak? Bagian utara saya, Karawang, bagian utara. Iya. Gitu. Oke Pak. Ya.
Pak Jokowi saya